وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan kemampuan pendengaran, penglihatan, dan hati. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, kenapa manusia tidak mengambil pelajaran atas apa yang telah Allah ciptakan? Dan kenapa manusia tidak menyadari bahwa semua ciptaan Allah merupakan permulaan yang dapat diciptakan kembali? Ayat-ayat tersebut hendaknya dapat memicu umat manusia untuk menjadi golongan orang-orang sabikun, yaitu orang-orang yang senantiasa mempelajari, mendalami, serta menciptakan ilmu rekayasa yang senantiasa bermanfaat bagi kehidupan manusia. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada manusia, pernahkah kalian memerhatikan benih yang kalian tanam? Dari ayat ini, memicu manusia untuk bercocok tanam dengan mencangkul tanah, membajaknya, dan menaburkan benih. Tidak hanya bercocok tanam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengajarkan tata cara sewa lahan serta pembagian hasil bercocok tanam. Proses kegiatan bercocok tanam perlu dipikirkan manusia, maka lahirlah ilmu pertanian. Ilmu pertanian adalah bidang kajian luas yang mempelajari pertanian. Sedangkan pertanian itu sendiri adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, serta mengelola lingkungan hidupnya. Ilmu pertanian yang berkembang saat ini seperti ilmu budidaya atau agronomi dan hortikultura. Selain itu, seiring berjalannya waktu, teknologi pun mengalami perubahan secara signifikan, seperti teknologi pangan dan gizi, serta bioteknologi. Berkembangnya ilmu pertanian ini memberikan pengetahuan kepada manusia bagaimana caranya agar tumbuhan dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan komoditas yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan? Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pertanyaan untuk direnungkan dan juga dipikirkan oleh manusia mengenai tanaman yang ditanam oleh manusia, baik ditanam di sawah, di ladang, maupun di perkebunan. Dalam ayat ini juga dikemukakan bahwa kebanyakan manusia lupa akan kenikmatan yang dirasakan. Kebanyakan manusia lupa sebenarnya siapa yang menanam pohon, menumbuhkan akar, dan juga menumbuhkan buah sekaligus bunganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jangan sekali-kali kamu katakan aku telah menanam, melainkan katakanlah aku telah bertani. Dalam sabda tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia hanyalah melakukan perbuatan seperti menggarap tanah, menaburkan benih, dan juga menyirami tanaman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menumbuhkan tanaman dan membiarkan mereka tumbuh untuk dijadikan rahmat kepada manusia. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. Ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyatakan bahwa tanaman yang tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bentuk rahmat bagi hambanya. Oleh karena itu, seharusnya manusia bersyukur bila tanaman mereka dapat melahirkan hasil panen yang memuaskan. Dan jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, tentu saja manusia akan tertimpa musibah, yaitu dengan hancurnya tanaman manusia beserta dengan buahnya, atau dengan keringnya tanaman manusia sebelum masa kemasakan, sehingga tidak bermanfaat dan tidak menjadi rezeki bagi manusia itu sendiri.
إِنَّا لَمُغْرَمُونَ. Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun. Pada ayat 66 sampai 67 di sini Allah ingin merekam bagaimana respon manusia jika bibit atau benih yang mereka tanam tidak tumbuh sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Di sini manusia pasti akan berkata, kami merugi, kami tidak mendapat apa-apa. Hal tersebut menunjukkan ketika manusia mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka mereka akan berkata seperti itu. Atau manusia akan mencapai pada titik di mana mereka menyalahkan dirinya sendiri dan merasa tidak berguna. Maka dari itu, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang berhak menumbuhkan, berhak menjaga dan memelihara benih tersebut hingga tumbuh menjadi tanaman yang sempurna. Dapat kita simpulkan bahwasanya kepasrahan petani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sesuatu yang mutlak. Sebab sehebat apapun petani bercocok tanam, secanggih apapun teknologi pertaniannya, tetap saja ketentuan ada pada tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa berpasrah dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tanamannya dapat tumbuh dengan subur. Sesungguhnya manusia hanyalah bertani, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menanam, dan manusia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Wallahu a'lam bishawab.